Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakal ngebahas di video kali ini tentang tips untuk mendapatkan nilai top score di TWK, TU, dan TKP. Jadi ini penting banget, poin-poin penting yang teman-teman perlu tahu, kira-kira materi apa yang harus dipelajarin dan benar-benar difokuskan di mana aja di materi SKD CPNS. Karena banyak banget apa ya, informasi-informasi dan juga contoh-contoh soal pastinya, dan teman-teman supaya nanti belajarnya tepat dan nggak apa ya, nggak menghabiskan waktu juga pastinya. Jadi teman-teman perlu tahu garis besarnya di video ini, aku bakal jelasin ya. Simak sampai habis pastinya. Yang pertama adalah teman-teman, untuk materi TWK atau tes wawasan kebangsaan ini sudah mengarah yang namanya ke soal penalaran gitu ya, atau soal-soal yang mirip-mirip kayak TKP kalau tahun 2023. Jadi di soal TWK itu teman-teman harus memahami betul-betul atau konsepnya dari kisi-kisi yang sudah dikasih sama BKN teman-teman, atau PAN RB. Nah, jadi kalau berdasarkan kisi-kisinya itu ada nasionalisme, terus juga integritas, bela negara, dan pilar negara. Nah, pilar negara ini teman-teman akan terdiri dari yang namanya Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di materi-materi ini teman-teman ya, jadi karena sekarang itu sudah full penalaran soal-soalnya, teman-teman itu perlu tahu konsep dan inti dari setiap tema-tema ini teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya udah sedikit ya, maksudnya soal-soal TWK tahun 2023 kemarin tuh udah mulai sedikit banget tentang sejarah atau hafalan-hafalan kayak gitu ya, atau misalkan disuruh ngapal nomor undang-undang kayak gitu. Jadi lebih ke kayak implementasi atau realisasi dari wawasan kebangsaan di setiap peserta CPNS teman-teman. Nah, yang pertama adalah di nasionalisme. Aku bakal jelasin nanti poin-poin apa aja yang penting di TWK ya. Selanjutnya yang pertama adalah nasionalisme. Jadi di nasionalisme ini teman-teman perlu tahu gimana kita itu jiwa nasionalisme dari sebagai seorang ASN atau sebagai seorang apa ya, profesi yang berbeda-beda gitu ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita itu bagaimana menunjukkan identitas nasional kita, teman-teman. Nah, itu intinya. Jadi nanti soal-soalnya itu banyak sekali tentang berhubungan di kehidupan sehari-hari, dan teman-teman tuh harus banyak banget baca isu-isu terkini juga, dan juga berita-berita terbaru ya, hot isu dan segala macam isu-isu politik juga boleh dipelajarin juga, karena nanti akan ada keluar soal-soal itu dikaitkan dengan tema-tema dari tes wawasan kebangsaan teman-teman. Terus yang kedua adalah yang namanya integritas. Nah, integritas ini adalah kita itu gimana caranya menjunjung tinggi kejujuran gitu kan, terus kesamaan antara apa sikap dan juga perilaku dengan apa yang ada dalam hati gitu ya, terus juga bagaimana kita itu berkomitmen mencapai suatu tujuan teman-teman, itu namanya integritas. Nah, itu nanti soalnya banyak banget di penalaran, jadi betul-betul bagaimana kita tuh mengimplementasikan gitu ya integritas ini di kehidupan sehari-hari sebagai apapun, mau sebagai ASN, mau sebagai ibu rumah tangga. Nanti soalnya itu tergantung dari yang buat soal maunya kayak gimana teman-teman. Nah, itu jadi lebih banyak teman-teman itu apa ya, bukan menghafal tapi memahami, lebih memahami. Jadi ketika nanti ketemu soal yang agak-agaknya kayak TKP gitu ya, penalaran seperti itu, kita tuh udah paham, oh arahnya bakal ke sini nih gitu. Oh, ada yang nggak ya hubungannya dengan integritas atau sebagainya. Terus yang ketiga adalah bela negara. Nah, di bela negara ini ada yang namanya jiwa patriotisme, terus juga kita bagaimana kita berperan aktif ya, berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa teman-teman, mempertahankan gitu ya. Terus juga dari berbagai elemen juga teman-teman perlu hafalin juga konsep-konsepnya. Boleh belajar sejarahnya, boleh juga bagaimana awal mula bela negara, terus juga dan lain sebagainya teman-teman. Cuman tetap harus jangan jangan kaget kalau soalnya nanti keluar banyak tentang implementasi dari bela negara ini sendiri. Kemudian pilar negara Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila itu dipelajarin juga. Kemudian Undang-Undang 1945 juga seperti apa isinya, penerapannya di kehidupan sekarang gitu teman-teman. Tapi dasarnya ada di Undang-Undang 1945, itu dipelajarin juga.
Kalau Undang-Undang 1945 ya mau nggak mau kita harus belajar ngulas lagi ya isinya apa gitu ya, poin-poinnya apa. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus juga tentang demokrasi dan sebagainya teman-teman, itu ada sejarah-sejarahnya juga. Terus juga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika ini yang pastinya akan selalu dikaitkan dengan Pancasila teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman adalah poin-poin yang teman-teman perlu tahu di tes wawasan kebangsaan. Kalau di TIU atau tes intelijensia umum, sebenarnya konsepnya ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan walaupun passing grade-nya lumayan tinggi ya, 80, cuman di TIU ini soalnya itu selalu kayak gitu. Jadi kalau yang namanya matematika, kalau kita sudah hafal konsep, tahu rumus, dan sering latihan cepet gitu ya, latihan pakai waktu dan sebagainya, pasti kita bisa ngerjain asalkan kitanya itu sering-sering latihan teman-teman. Misal harus dipelajarin juga kayak kemampuan verbal, analogi, silogisme, deret angka gitu ya, aritmatika sosial, terus juga teman-teman perlu belajar figural, analitis dan sebagainya. Ada di kalau di figural itu teman-teman harus bisa membedakan bagaimana dari ketidaksamaan atau serial dan analogi juga. Jadi banyak banget kalau di TIU. Nah, kemudian teman-teman juga latihan soal di TIU itu sebenarnya kita itu harus banyak-banyak belajar, nggak hanya ngehafalin rumus, tapi lebih ke actionnya itu kita langsung dapat soal terus kita kerjain gitu. Jadi dengan kayak gitu kita tuh udah terbiasa dengan ketemu soal yang bentuknya seperti apa. Cuman pada dasarnya harus dipelajarin juga konsep-konsep dari setiap tema-tema yang ada di TIU teman-teman. Itu kuncinya untuk dapat top score. Yang terakhir adalah yang namanya TKP. TKP ini sering banget kelihatannya sepele ya, dan juga kelihatannya udahlah mudah, kan cuman karakteristik pribadi dan kita bisa ngerjainnya sesuai dengan pribadi kita. Enggak. Jadi di TKP itu harus sesuai dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, anti radikalisme, terus juga ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, keenam dari tema ini teman-teman tuh perlu tahu poin-poin yang didapatkan apa. Terus perbedaan dari setiap opsi 5, 4, 3, 2, 1 ya, karena di TKP itu nggak ada nilai salah atau benar, semuanya ada skor dan skor maksimalnya 5, yang paling kecil tuh 1. Jadi teman-teman tuh harus tahu kok bisa dapat perbedaan antara poin 5 dengan 4 itu apa ya? Kok kenapa yang pilihan yang 5 ini benar? Jadi kita juga harus tahu teman-teman gap-gapnya seperti apa. Nah, kemudian ya kalau di TKP teman-teman juga perlu tahu. Misalnya, kalau misal di pelayanan publik itu, kita itu harus menjawab soal itu yang seperti apa gitu ya. Terus kita harus memilih jawaban yang bagaimana sebagai seorang yang melayani sebagai pelayan publik gitu ya. Terus juga misal di sosial budaya, kita tuh harus menyesuaikan, beradaptasi dan sebagainya. Tapi nanti akan ada di soal TKP itu teman-teman, yang paling penting adalah untuk mendapatkan cara cepatnya, itu harus kitanya bisa menangkap kita itu sebagai apa di soal itu. Misalkan kita itu kapasitas kita sebagai apakah pelayan, atau kita sebagai misalkan pelayan restoran, atau kita hanya sebagai staf biasa atau sebagai pimpinan. Nah, itu akan berkaitan nanti dengan jawaban yang akan kita jawab. Jadi jawaban itu akan sesuai dengan kapasitas kita, dan kita itu sedang menghadapi situasi seperti apa teman-teman, dan harus disesuaikan dengan temanya. Kalau misalkan kayak profesionalisme, berarti kita harus mementingkan pekerjaan kita sesuai dengan jabatan atau sesuai dengan tupoksi ya, tugas pokok kita sebagai ASN misalnya kayak gitu. Atau di jaring kerja bagaimana kita itu menjaga atau berkolaborasi dengan tim kantor dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi di TKP itu harus banyak, sama kayak TIU, sering-sering latihan soal juga. Semuanya sama sih, TIU, TKP, TWK juga harus sering-sering latihan. Cuman pada dasarnya teman-teman harus pahamin konsep ini dulu dari sekarang. Dimulai dari sekarang supaya nanti nggak keteteran lagi sih, karena waktunya kan bentar lagi nih pendaftaran, dan juga nanti pasti udah pendaftaran itu waktunya kan riwah banget ya buat kita daftar, terus juga kita harus milih instansi, mana juga harus belajar. Jadi kalau nggak dicicil dari sekarang, menurut aku nanti sayang banget waktunya gitu ya. Oke, itu aja dulu teman-teman yang aku kasih tahu. Jadi untuk dapetin top score itu memang harus belajarnya itu jangan sampai salah ya, dan jangan kaget dengan soal-soal yang panjang kalau di TKP. Kalau di TKP soal-soalnya walaupun panjang, teman-teman itu bisa dapat
dapat intinya dengan yang aku kasih tahu tadi ya, kita itu sebagai apa, kemudian soalnya itu menghadapi situasi seperti apa, dan kaitkan dengan pilihan yang sesuai dengan temanya, kita harus seperti apa teman-teman, mengutamakan sesuai dengan tema. Jadi poin yang di poin dari temanya itu, maunya temanya itu seperti apa. Itu aja dulu teman-teman yang mau dapat tips untuk dapetin top score di TWK, TIU, dan TKP. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan dan juga ada mau sharing atau juga mau info bimbel bareng aku nanti di batch kedua SKD CPNS tahun 2024, silahkan chat link yang ada di deskripsi video ini atau di bio aku juga ada. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.